Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Kisah Hantu Sanda dari Pahuluan Kalimantan. Ya, kisah dari Kalimantan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah Hantu Sanda di Pahuluan Kalimantan. Sebuah kisah dari Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Pahuluan. Di sebuah kampung yang cukup ramai, hidup sepasang suami istri. Pernikahan keduanya kurang harmonis karena sering suami mabuk-mabukan, suka jalan-jalan tidak tentu arah tujuan, pulang ke rumah hanya untuk makan dan minum saja. Sedangkan sang istri jarang diberikan uang oleh sang suami. "Kak, beras kita habis, hanya cukup gasan memasak, kemarin ini aja lagi," ujar Galuh kepada suaminya sambil meremas tangan gelisah. Beras mereka sudah habis, hanya bisa digunakan untuk masak sore ini saja. Duit 20.000, cukupkanlah gasan menukar beras, iwat dan sayur. Aku hendak jalan satu mat, ujar Anang Rahmat sambil mengeluarkan selembar uang 20.000 pada istrinya untuk membeli beras, ikan dan juga sayur. Galuh menerima uang itu dengan berat. Selar uang itu hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan seikat kangkung saja. Tidak bisa membeli ikan di zaman serba mahal seperti ini. "Ini sekarang mau kemana lagi, Kak?" tanya Galuh dalam hati. Dia berharap Anang Rahmat mau menemaninya berbelanja di pasar agar lelaki itu tahu uang belanja yang diberikannya itu tidaklah cukup untuk membeli berbagai barang kebutuhan. "Sudah, jangan banyak, takkan urusan saja kerjaan rumah, atau itulah ke pasar kek, beli beras anak," bentak Anang Rahmat keras. Jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, maka Galuh pun tidak berani lagi melawan. Setelah suaminya pergi, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar yang kebetulan memang berada tak jauh dari rumahnya. Galuh hanya memakai dasar lama yang sudah mulai tipis kainnya karena terlalu sering dicuci. Dalam perjalanan, Galuh bertemu dengan kawannya sewaktu masih gadis dulu. "Hai lu, ikam gak curiga ha? Kawan lagi ikam gitu," tegur temannya yang bernama Misna. Dia memanggil Galuh karena heran melihat temannya sama sekali tidak terlihat curiga pada tingkah suaminya. "Curiga apa?" Jantung Galuh berdetak kala mendengar panggilan Misna. "Memangnya ada apa sih, Mis? Pasti kamu mengetahui sesuatu ya? Semalam itu aku ada melihat suamimu sedang berduaan sama perempuan kampung sebelah," ujar Misna pelan. Galuh tertunduk memikirkan perkataan temannya itu. Setelah berhasil menenangkan diri, barulah ia berkata, "Jangan menuduh tanpa bukti." Misna menggelengkan kepala kala mendengar Galuh masih berusaha membela suaminya. "Ayolah Jak, lebih baik selidiki terlebih dahulu," ditepuknya bahu Galuh saat ia berjalan lebih dulu. Dari sudut matanya Misna bisa melihat wajah Galuh tampak sedikit pucat. Pulang dari pasar, Galuh masih teringat perkataan dari temannya tersebut. Meski begitu, dia tetap berusaha menepis ucapan Misna. Dianggapnya itu hanyalah gosip belaka. 2 bulan telah berlalu. Beberapa hari ini Galuh merasa tidak enak badan, membuat ia tidak bisa memasak untuk sang suami. Rasa pusing bercampur mual yang dirasakannya membuat Galuh sulit untuk memasak. Dalam 1 jam, entah sudah berapa puluh kali kalau dia muntah-muntah. "Loh, coba Bang Ikam periksa ke bidan kalau ikan petianan," kata Misna siang itu yang datang menjenguk Galuh. Setelah beberapa hari tidak keluar rumah, dibujuknya agar Galuh bersedia memeriksakan diri ke bidan. Dan Misna yakin temannya itu sedang hamil muda. Galuh pun terdiam, ada rasa senang, ada juga rasa was-was yang menyelimuti hatinya. Senang kalau mengetahui dia hamil, maka suaminya akan betah di rumah. Akan tetapi ia was-was karena kehamilannya itu malah dijadikan alasan suaminya untuk tidak betah di rumah. "Aku gak ada bayi sian, duit nah,"
Lah, Galuh ia memilih beralasan tidak punya uang daripada menghadapi kenyataan apakah dirinya benar-benar hamil. Gampang itu, seru Misna seraya menarik tangan Galuh agar berdiri. Dia tidak keberatan kalau hanya membayar biasa memeriksa kehamilan Galuh karena beberapa hari ini Galuh tidak sanggup mencium bau rempah-rempah di dapur, apalagi untuk memasak. Misna pun membawanya ke rumah bidan kampung yang sering membantu orang-orang melahirkan. Di penghujung tahun 2000, bidan kampung memang masih banyak dipakai oleh warga. Terlebih lagi, mereka tidak mengenakan tarif, seikhlasnya para pasien saja. Sesampainya di rumah bidan tersebut, perut Galuh langsung diurut pelan-pelan. Beberapa saat itu, bidan tersenyum. Alhamdulillah, selamat ya, jula ikan patinan, ucap Nini bidan sambil tersenyum. Galuh tersenyum, juga ada kebahagiaan terpancar di wajahnya saat mengetahui kini ia tidak sendirian. Akan ada anak yang kelak akan mendampinginya di masa tuanya nanti. Tetapi kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang dari bidan kampung, Galuh terenyah ketika melihat pemandangan yang membuat seketika hatinya hancur. Dengan kedua matanya sendiri, Galuh melihat suaminya sedang bermesraan di sebuah warung tepat saat Galuh membeli air. Di warung tersebut dengan perasaan hati yang hancur, Galuh berlari pulang, tapi tidak ke rumah suaminya, melainkan ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Galuh pun langsung menangis di pelukan ibunya. "Mak, Anang selingkuh," tangis Galuh di pelukan ibunya. "Selingkuh? Selingkuh dengan siapa lu?" "Selingkuh sama perempuan yang ada di warung itu, Mak," jawab Galuh yang masih terisak-isak. Air matanya terus bercucuran tanpa henti. "Benar-benar kurang ajar anak itu," gumam ibunya emosi. "Anum kayak itu, Ika minta talak saja lu." "Jangan, Mak, Nakum diajak lawan laki Ikam yang kuju belalap begitu." Sejak dulu, ibunda Galuh memang tidak menyukai menantunya. Hanya saja Galuh sudah terlanjur cinta, hingga sebagai orang tua, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selama menikah dengan anaknya, tidak pernah ia mendengar Galuh mengeluh jadi. Alangkah kagetnya ibunda Galuh saat ia mendengar menantunya berani berselingkuh. Dia lebih suka anaknya bergelar janda daripada harus menjadi istri dari lelaki yang tidak pernah setia. "Tapi Galuh sedang hamil, Ma. Galuh masih sayang sekali sama Anang, tidak ingin bercerai." Galuh menggeleng lemah, diusapnya perutnya yang masih datar. Ibunda Galuh menatap anaknya sedih. Perasaan terbelah menjadi doa antara senang dan juga iba. "Ya Allah, bagaimana nasib anakmu ini nantinya, Lu? Apanya saja seperti itu, bisa-bisa nanti kamu diceraikan juga." Tiba-tiba Galuh mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. "Astagfirullah, Akai, Mak, Akai, sakit, Mak, sakit." Ia langsung terjatuh lemas dengan wajah pucat menahan sakit. Kedua tangan Galuh masih memegangi perutnya yang tampak tegang. Ibunya Galuh segera keluar rumah meminta tolong kepada para tetangga sebelah. Beberapa orang pun langsung datang untuk menolong perempuan muda itu. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menolong Galuh. Bagian bawah tubuhnya sudah penuh dengan darah segar sehingga ia segera dibawa ke bidan dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri. Hari itu Galuh keguguran. Masih belum ada suaminya menjenguk ke rumah mertuanya. Ibunda Galuh sudah memaki-maki menantunya itu saat bertemu para tetangga, tetapi tak tega mengatakan pada Galuh yang tidak berdaya di atas kasur. Wajah Galuh tampak seperti kapur. Dia hanya bisa memakan beberapa suap, itu pun setelah dipaksa oleh kedua orang tuanya. "Coba Bang, Ikam pandiri si Galuh supaya akun makan," pinta ibu Galuh. Saat Misna datang berkunjung, besar harapannya jika Misna dapat membujuk Galuh agar ia bisa makan teratur. Misna mengiyakan permintaan ibunda Galuh. Lantas ia masuk ke dalam kamar. Perasaannya langsung iba ketika ia melihat Galuh kini semakin kurus.
Pandangan mata temannya itu tampak kosong, seolah tidak lagi memiliki gairah hidup. "Loh, kamu mau tidak suamimu itu kembali menyayangi kamu?" tanya Misna sambil menahan gerak. "Mau, memangnya bagaimana caranya?" jawab Galuh. Seraya membenarkan duduknya. Wajahnya yang kini tampak terlihat mulai sedikit bercahaya karena berharap dapat menarik perhatian Anang Rahmat kembali. "Darah nipas kamu masih keluar kan?" "Iya, masih keluar," jawab Galuh polos. "Darah itu bisa membuat suami kita sayang dengan kita," ucap Misna pelan. Ia lalu mendekati Galuh dan mulai berbisik di telinganya. "Aku sudah mencoba ke suamiku, dan seperti yang kamu tahu kan, suamiku itu sepulang kerja di rumah saja, tidak ada kepikiran mau keluar, apalagi berselingkuh." Galuh mengangguk membenarkan. Ya, tentu saja dia tidak pernah mendengar suami Misna berbuat nakal atau saat berada di luar rumah. Laki-laki itu hanya keluar saat belanja saja. "Lalu diapakan darahnya?" tanya Galuh yang mulai tertarik atas ucapan Misna. "Darah itu dicampur ke makanan, tapi jangan sampai makanan itu kita makan sendiri," bisik Misna sambil tersenyum. "Maksudnya seperti apa?" Galuh kembali bertanya, karena ia masih belum paham. "Nah, begini, kamu kan memasak nasi dan lauk pauk untuk suamimu. Langkahi makanannya itu agar nanti dari nipasmu menetes di makanan." Galuh bergidik ngeri mendengarnya. Aku takut kalau seperti itu. Aku takut kalau suamiku marah." "Maka dari itu jangan sampai ketahuan suamimu," kata Misna, agak jengkel karena Galuh yang terlalu lambat dalam menerima penjelasannya. "Dan ada juga mantra yang harus kamu baca saat melakukannya agar bisa memiliki efek lebih. Kalau hanya menambahkan darah nipas tanpa mantra, tidak akan ada efeknya," kembali Misna menjelaskan sambil jelalatan memandang seluruh isi kamar Galuh. Sampai akhirnya dia melihat sebuah buku tulis yang sudah menguning karena sudah lama tidak dipakai. Dituliskan mantra yang harus dibaca Galuh saat ia memulai ritual untuk menaklukkan suaminya nanti. Setelah selesai menulis, Misna segera menyerahkan buku tersebut ke tangan Galuh. "Kalau kamu tidak percaya, coba saja dulu," pesan Misna, memberikan secarcik kertas itu dan berlalu pergi. Namun Galuh menarik tangan Misna. "Tapi kakak dosa." "Amun memikirkan dosa rumah tangga ikam, kada pajangan berubah luai. Apa ikam mau ditalak?" tanya Misna seraya beranjak dari duduknya. Matanya dipicingkan saat bertanya, apakah Galuh masih memikirkan dosa atau membiarkan keadaan rumah tangganya tidak pernah berubah sampai Anang menceraikannya. Tentunya Galuh tidaklah ingin bercerai dengan lelaki yang sangat dicintainya itu. Menyaksikan Anang Rahmat berselingkuh saja, hatinya sudah terasa hancur. Apalagi kalau ia sampai ditinggal pergi. Aku kada hendak ditalak." Galuh menggeleng. "Dalam hubungan selama ini, aku tidak pernah berbuat salah selebih dulu. Jadi kalau sekarang aku berbuat seperti yang kamu katakan tadi, tentu tidak akan terjadi apa-apa padaku. Semua ini kulakukan demi kebaikan rumah tangga kami juga." Pada hari ke-6 Galuh berpamitan pada kedua orang tuanya untuk kembali pulang ke rumahnya sendiri. Pada awalnya ibu Galuh tidak mengizinkan karena keadaan Galuh yang masih belum pulih. Sebenarnya bahkan darah nipas pun masih belum berhenti keluar. Akan tetapi dengan alasan ini dan itu, pada akhirnya ibunda Galuh pun mengizinkan anaknya untuk pulang. Dia membekali Galuh dengan sedikit uang yang selama ini sudah disimpannya, seraya berpesan agar Galuh tidak segan-segan kembali padanya jika nanti Anang masih bersikap sama. Singkat cerita, sesampainya Galuh di rumah, ternyata di dalam sudah ada suaminya dan beberapa teman Anang yang juga ikut datang sambil membawa perempuan. Setelah melihat kedatangan istrinya, Anang pun langsung melepaskan pelukan kepada perempuan yang ada di sampingnya.
Galuh hanya bisa menarik nafas, mencoba menguatkan diri dan hati untuk tidak meluapkan amarahnya saat itu juga kepada Anang. "Tidak apa-apa Kak Ai, teruskan saja. Lagi pula aku juga habis keguguran," ujar Galuh dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata. Anang tersenyum kala mendengar ucapan dari sang istri. Tidak ada rasa sedih di wajahnya setelah ia barusan mendengar kabar bahwa istrinya keguguran. Galuh bergegas ke dalam kamar, mengunci diri hingga malam itu tiba. "Luh, aku hendak mengantar Ima pulik dulu lah," ujar suaminya dari luar kamar. Galuh hanya diam, tidak bisa menanggapi perkataan dari Anang Rahmat. Malam itu Galuh tidak bisa tidur sama sekali karena menunggu suaminya pulang. Akan tetapi seperti biasanya, jika suaminya itu sudah pergi, lelaki itu tidak akan ingat pulang, apalagi perutnya belum lapar. Pada akhirnya sekitar jam subuh, Galuh beranjak ke dapur untuk menanak nasi. Sementara menunggu nasi tanak, Galuh menyiapkan rempah-rempah untuk membuat bumbu masak merah atau masak abang yang sangat disukai Anang. Dia berdiri mengambil buku berisikan mantra yang diberikan Misna. Lalu ia melaksanakan apa yang sudah diniatkannya. Bibir Galuh tertutup rapat. Setelah semuanya selesai, dia tidak lagi merasakan perasaan berdosa atau perasaan salah. Anang sudah terlalu sering menyakiti hatinya. Setelah itu, Galuh langsung memasak bumbu halus tersebut. Sesekali diciumnya aroma masakan untuk memastikan tidak ada yang berubah. Begitu semua sudah matang, Galuh menyanyikan makanan itu di dalam tejung saji untuk suaminya. "Semoga yang dikatakan Misna benar-benar ampuh," ucapannya pelan. Sekitar jam pagi terdengar seseorang membuka pintu rumahnya. Anang Rahmat datang dengan wajah yang kusut. Melihat kedatangan suaminya, Galuh tersenyum manis. "Kak, makanan dahulu. Ulun udah siapkan makanan kasampian." Anang Rahmat memiringkan kepala karena heran. "Kenapa kamu tidak marah aku pacaran dengan Irma?" Galuh menggeleng seraya membukakan tejung saji. Asap mengepul dari masakan yang baru saja Galuh sajikan. "Tidak Kak, itu hak pian Kak Ai." "Wah, entah lu masak abang. Kamu memang istri yang baik. Tidak salah aku menikahi kamu untuk jadi istri," ujar Anang Rahmat. Dia pun lalu menyendok nasi dan menyantapnya dengan lahap. Galuh tersenyum terus, sementara dia duduk di depan Anang Rahmat. Galuh menggeleng saat Anang mengajaknya makan bersama. 3 hari lamanya Galuh memberikan makanan khusus untuk Anang Rahmat. Mulai terlihat Anang menjadi lebih betah berada di rumah, walau diajak teman-temannya untuk kelayapan. Tapi Anang tetap tidak mau. Dia memilih untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Hanya saja ada akibat samping lain di luar dugaan Galuh. Suaminya bukan hanya betah berada di rumah, tapi kini ia juga tidak mau bekerja karena tidak ingin sedikit pun ia meninggalkan Galuh. "Kak, coba bang cari gawean, beras kita sudah habis," ujar Galuh. "Ini aku hendak cari gawean dulu nah," saut Anang tanpa ekspresi. Setelah berucap seperti itu, Anang langsung bersiap pergi. Ia lalu masuk ke dalam kamar, membuka lemari pakaian untuk berganti pakaian. "Jangan pakai baju yang bagus," ujar Galuh, seraya mengambil baju yang akan dipakai suaminya. Anang Rahmat menurut saja, sambil memakai baju yang lusuh dan juga sobek di beberapa bagian. Galuh tersenyum sinis kala melihat kelakuan suaminya. Ada rasa puas karena ia melihat Anang Rahmat kini takluk dan selalu menuruti ucapannya tanpa berani sekalipun membantah. Walaupun Galuh pernah memaki dan memarahinya, dia hanya diam tidak menanggapi sedikit pun ucapan Galuh yang kasar. Setelah Anang pergi, Galuh pun langsung bergegas pergi ke rumah Misna yang bukan hanya menjadi teman, tetapi kini ia juga menjadi gurunya. Begitu tiba di rumah Misna, Galuh pun langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Kebetulan saat itu suami Misna tidak ada di rumah, jadi Galuh pun tidak merasa sungkan. "Mis, suamiku sekarang memang tunduk, tapi sekarang
Dia tidak bakalan bekerja kalau tidak disuruh. Keluh Galuh kepada sahabatnya Misna yang saat itu sedang membuat atap dari daun. Ya, itulah salah satu akibatnya. Suamiku dulu juga begitu. Kata orang tua dahulu, kalau suami kita sudah memakan darah kotor istrinya, dia itu bakalan jadi bodoh. Dia akan selalu menjadi suruhan kita saja. Apa yang kita suruh, harinya dia yang melakukan. Tangan Misna tampak terampil menjalin daun rumpi, sementara dia menjelaskan resiko lain dari penggunaan darah nifas. Bukan hanya suami Galuh, suami Misna pun juga terlihat seperti orang bodoh. Galuh terdiam sebentar kalau mendengar penjelasan Misna. Beberapa saat kemudian dia berkata, ya memang sih bisa jadi pesuruh, tapi aku juga repot kalau setiap hari harus menyuruhnya terus. Mandi disuruh, makan disuruh, begawi pun disuruh, semuanya serba disuruh. Doser Bungul nanti kamu bakalan terbiasa, ujar Misna sambil tersenyum. Lain kali jaga ucapanmu, jangan pernah memaki Anang Rahmat, Bungul atau bodoh di depan orang lain. Bulan demi bulan berlalu, Galuh diberikan rezeki, kini ia hamil lagi. Kali ini suaminya yang melayani Galuh dengan sangat baik. Semua pekerjaan rumah ia yang mengerjakannya sebelum ia berangkat bekerja. Sementara Galuh kerjaannya hanya tidur-tiduran karena semua dipegang oleh Anang Rahmat. Bisik-bisik tetangga di sekitarnya mulai membicarakan tentang Galuh dan Anang Rahmat. Ah, mungkin terkena pelet suaminya si Galuh itu, ujar orang-orang yang kini mulai curiga. Pasalnya mereka semua tahu betul dulu Anang Rahmat bukanlah tipe laki-laki penyayang istri. Waktu terus berjalan. Kandungan Galuh mulai memasuki usia 7 bulan. Ibunya Galuh mulai sibuk setiap malam Jumat bolak-balik ke rumah sang anak. Dia datang untuk memberikan telur ayam kampung dan juga minyak goreng agar nantinya lancar melahirkan. Diam-diam ibunda Galuh sebenarnya juga mulai curiga kepada menantunya itu. Anang Rahmat yang semula suka keluyuran dan berperilaku kasar, kini menjadi lembut dan suka berada di rumah, selalu bersikap penuh perhatian pada si Galuh. Nah, kamu jujur sama ibu, apa yang sebenarnya sudah kamu berikan pelet pada suamimu itu? Tanya ibunya pada saat mereka sedang berduaan saja di rumah. Napas Galuh sedikit tersentak, lantas ia memalingkan wajah agar ekspresinya itu tidak terlihat oleh sang ibu. Tidak, Galuh tidak pernah memberikan pelet pada Anang. Mungkin dia sudah sadar dengan kelakuannya selama ini, karena gara-gara dialah anak pertama kami keguguran. Ya sudah, syukurlah kalau begitu, asal kamu tidak melakukan apa yang sudah digosipkan para tetangga, ujar ibunya. Ingat, kalau berbuat seperti itu, kamu akan berdosa besar. Kalau mati nanti, jasadmu tidak akan diterima di bumi, apalagi dalam keadaan tengah mengandung. Dan sebentar lagi kamu melahirkan. Galuh mendengus kesal kala mendengar perkataan ibunya. Dalam hati dia yakin tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Memangnya siapa yang bergosip seperti itu, Mak? Wajah Galuh memerah padam karena tersinggung sudah menjadi bahan gosip para tetangganya. Ikam gak usah tahu. Lu ingatlah, besok kalau mandi jangan lupa minum perasan air rambut. Kalau baunya kayak biasa saja, berarti kelahiran anakmu berjalan lancar, ujar ibunya mengingatkan anaknya. Di kampung mereka memang masih mempertahankan kepercayaan-kepercayaan lama. Salah satunya adalah setiap hari Jumat para ibu hamil akan meminum air dari perasan rambut mereka. Setelah dikeramas, tujuannya bukan hanya untuk melancarkan persalinan, tetapi juga untuk memperkirakan apakah proses melahirkan nantinya berjalan lancar atau tidak. Iya, Mak, nanti ulun lakukan, jawab Galuh yang masih menahan kesal karena sudah menjadi bahan gosip warga sekampung. Keesokan harinya saat Galuh mandi, ia langsung mengikuti saran dari ibunya untuk meminum air perasan rambutnya sendiri. Hidungnya mengernyit saat ia mencium bau bangkai menyengat yang berasal dari rambutnya sendiri.
Kenapa bau bangkai? Galuh yang cemas langsung membuang air tersebut dan bergegas berganti pakaian. Ia turun dari rumah dengan langkah tergesa-gesa. Galuh ingin segera bertanya kepada ibunya mengenai rambutnya yang berbau busuk. Namun, musibah datang tanpa pernah diduga juga. Saat Galuh berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu hingga ia terjatuh dengan keras. Dia mengerang nyaring, rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh di perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Galuh. Bubuhan warga kampung mengangkat tubuh Galuh dan dibawa ke rumah orang tuanya. "Astagfirullah Galuh!" teriak ibunya, yang melihat tubuh Galuh digotong oleh beberapa warga. "Ini anakku kenapa?" Perempuan itu menangis keras kala melihat keadaan anaknya. "Terjatuh di jalan tadi, Cil," jawab salah satu warga yang mengantar Galuh. "Inai tahentak, tating harap Cil ai, perutnya terkena batu," ujar warga yang lain yang ikut menjelaskan bahwasanya tadi Galuh terjatuh dalam keadaan tengkurap dan perutnya menimpa batu di jalan. Galuh mengerang kesakitan. Bidan pun sudah dipanggil untuk menolongnya. Menurut bidan, akibat jatuh bayinya di dalam kandungan kemungkinan akan terlahir tidak cukup bulan, dan benar saja. Beberapa saat kemudian air ketubannya pecah. Proses melahirkan itu berlangsung dengan penuh kesedihan. "Ayo lu, keluarkan lagi," ujar bidan itu membujuk Galuh agar berusaha lebih kuat. "Saya sudah tidak kuat lagi," rintih Galuh yang sudah hampir kehabisan tenaga. "Bagaimana ini?" tanya ibunda Galuh resah. "Minta air sama jahe," pinta bidan. Ibunya bergegas mengambilkan air dan jahe, lalu memberikannya kepada bidan. Jahe dihaluskan lalu dicampur dengan air. Bidan pun lalu membacakan sesuatu ke dalam air tersebut, kemudian meminumkannya kepada Galuh. Perlahan-lahan Galuh kembali mengejan dengan sekuat. Setelah beberapa kali mengejan, akhirnya anaknya dilahirkan. Akan tetapi Galuh mengalami pendarahan yang sangat hebat setelah melahirkan, dan beberapa menit kemudian Galuh mengembuskan napas terakhirnya. Akhirnya Galuh meninggal dunia tanpa sempat meminta ampun, meminta maaf kepada suaminya. Matanya terbuka lebar seolah ia belum rela meninggalkan dunia. Ketika Galuh meninggal, beberapa warga laki-laki langsung gegas mencari Anang Rahmat yang kala itu sedang bekerja. Nang, balik kamu cepat, pulang ke rumah mertuamu, ada kabar buruk tentang istrimu," seruang Baruni yang merupakan paman kandung dari Galuh. Buruk apa?" Anang tanya. Anang jantungnya berdetak lebih cepat kala mendengar ada kabar buruk mengenai Galuh. "Bini Ikam tadi terhantak di jalan, dan setelah itu dibawa warga ke rumah mertuamu. Ketubannya pecah. Galuh berhasil melahirkan anak Ikam, tapi tidak selamat," jawab seruang Baruni. Kaki Anang terasa lemas ketika air matanya berlinang. Ia berlari cepat meninggalkan seruang Baruni dan beberapa warga lainnya. Anang Rahmat terus berlari dengan air mata yang deras mengalir dari sudut matanya. Galuh, teriak Anang histeris sepanjang jalan, sehingga warga terkejut kalau mendengar tangisannya. Ketika Anang masuk ke dalam rumah, terlihat ibu mertuanya yang sedang menggendong bayi yang kala itu sudah diselimuti oleh sarung. Di sana juga ada Galuh yang masih terbaring dengan tubuh bagian bawah terus berdarah tanpa henti. Anang berteriak-teriak menyebut nama Galuh. Lalu ia tertunduk lesu di samping jasad istrinya itu. Seluruh tubuhnya gemetar menyaksikan perempuan yang selama ini mengisi hatinya meninggal secara tragis. Ibu Galuh lalu memandang iba kepada Anang, lalu meminta suaminya itu untuk menggendong cucu mereka. Sementara dia membujuk menantunya yang kala itu sedang berduka. "Ikhlaskan ya nak, relakan Galuh supaya dia tenang di dalam kubur," bujuk ibu Galuh pelan, seraya membimbing Anang untuk menyingkir dari sisi Galuh. Anang memberontak, dia berteriak. Tangisannya semakin nyaring, namun ibunda Galuh terus berbicara dengan lembut agar Anang bersedia memberikan ruang agar keluarganya
bisa membersihkan jenazah Galuh. Bukan hanya Ikam yang sakit hati, Nang. Aku kin sakit, ujar Ibunda Galuh dengan suara bergetar. Sejak tadi dia memang berusaha terlihat tegar di hadapan para kerabat dan juga warga sekampung. Setelah beberapa lama, akhirnya Anang Rahmat mengalah. Ia berjalan menjauh dari sisi jenazah, sehingga yang lain pun bisa membersihkan darah Galuh. Karena hari sudah sore, tidak mungkin untuk menguburkan jenazah Galuh. Pada hari itu juga para kerabat dan juga tetangga yang datang semalaman menunggui jasad Galuh sambil membacakan surah Yasin mengelilingi jenazah Galuh. Bayi yang sore tadi dilahirkan oleh Galuh pun sudah tertidur lelap di pangkuan neneknya. Hanya Anang sendiri terlihat aneh. Dia memilih duduk seorang diri di sudut ruangan dengan tatapan kosong, sambil sesekali terlihat mengangguk. "Baruni, coba panggil kami si Anang. Pinahnya Anang itu sudah tidak beres. Mulai tadi dia duduk di sana saja," bisik Julak Madi kepada adiknya. Suanang Baruni yang sedang duduk merokok sejak tadi. Ia juga curiga kalau melihat tingkah laku Anang Rahmat yang tampak ganjil. "Kada baik berkata seperti itu, kena pendengarannya yang lain," tegur Suanang Baruni. Ia pun segera menoleh ke arah lain, memastikan tidak ada yang menguping obrolan mereka. Lantas berpaling lagi ke arah Anang Rahmat yang bibirnya terlihat bergerak-gerak, seakan-akan sedang berbicara. Keesokan harinya, pemakaman jenazah Galuh berjalan dengan lancar. Anang Rahmat berdiri di tepi kubur seorang diri, tidak peduli saat ustadz kampung mereka berdoa. Setelah selesai memakamkan Galuh, para perempuan yang kebanyakan para kerabat berkumpul di rumah ibunya Galuh. Mereka membantu memasak-masak untuk menurun tanah atau selamatan tahlilan. Malam pertama setelah prosesi penguburan menjelang sore, semua masakan sudah selesai dimasak. Sebagian ibu-ibu yang tadi membantu mulai berpamitan untuk pulang, untuk mandi dan bersiap-siap kembali lagi ke rumah Ibunda Galuh nanti malam. Sementara kerabat laki-laki diminta mengundang warga lain untuk datang di acara tahlilan nanti malam. Ibunda Galuh seorang diri di dalam kamar sambil menggendong bayi yang merupakan anak Galuh dan Anang. Bibirnya menyenandungkan sholawat, lirih matanya basah, karena ia teringat akan Galuh yang tidak pernah bisa melihat anaknya. Sangat diidam-idamkannya itu selama ini. "Sabar umanya ai, kada gawa kita menolak takdir. Sudah jalannya Galuh kayak gini." Suaminya baru saja selesai membersihkan diri. Setelah tadi menggali kubur, segera menghibur hati sang istri. Pasangan yang sudah tua itu saling berpandangan. Galuh memang sudah tidak ada, tetapi kini ada cucu mereka yang harus dirawat sebaik mungkin. Matahari terus bergerak turun sehingga tidak terasa sudah menjelang maghrib. Para ibu-ibu yang pamit pulang tadi pun sudah datang kembali lagi ke rumah Ibunda Galuh. "Astagfirullah," teriak salah satu perempuan yang baru saja menuju ruang dapur. "Ada apa, Bu?" Suanang Baruni yang bergegas masuk ke dalam rumah langsung bertanya. Tadi ada seseorang masuk ke dapur, terus menghilang di sudut situ. Saat saya periksa makanan ini, ternyata makanan ini semua sudah basi, Run." "Apa? Padahal baru sebentar ditinggal," ujar ibu itu seraya bergidik ngeri. Suanang Baruni menelan ludah. Memang dia sudah merasakan ada hal yang aneh semenjak di pekuburan tadi, tapi firasat itu segera ditepi. Suanang Baruni tidak baik berprasangka kurang baik, apalagi kalau itu keponakanku, batin Suanang Baruni. "Ya sudah, gak ada apa-apa, Bu. Mungkin saja itu orang gila yang biasa keluyuran di kampung kita." Suanang Baruni berusaha menenangkan tetangganya itu. "Saya merasa tidak enak badan, Run. Saya pamit pulang dulu," ujar Acil tadi. Lalu berlalu keluar melewati pintu dapur. Suanang Baruni tidak kuasa menahannya. Untung masih ada orang lain yang bisa menggantikan tugas perempuan itu. Akan tetapi tidak ayal lagi. Mereka tetap saja kerepotan karena harus kembali memasak untuk mengganti masakan
yang sudah terlanjur basi. Obrolan penuh tanda tanya tentang keganjilan itu pun mulai terdengar. Kasakusuk para tetangga tentang kematian Galuh yang terlalu cepat segera tersebar di penjuru kampung. Malam kedua. "Ma, Ma," panggil seseorang memanggil dari luar rumah. Orang-orang terbangun kala mendengar panggilan yang diucapkan dengan suara nyaring itu. Ibunda Galuh berteriak, "Siapa itu?" "Au, Ma, au." Astagfirullahaladzim. Ibunda Galuh bergetar hebat. Lantas ia berteriak keras memanggil adiknya. "Baruni!" Dia datang memanggil adiknya yang bersebelahan rumah. Kebetulan malam itu suami dan menantunya sedang membereskan barang-barang Galuh di rumah anak. Tidak lama kemudian Suwanang Baruni segera ke rumah kakaknya. "Kenapa, Kak?" "Tadi aku mandang suara orang di luar rumah. Suaranya seperti orang tersumpal, terganjal mulutnya sampai suaranya tidak terdengar jelas. Tapi hatiku merasa yakin kalau itu suaranya Galuh." Isak terdengar. Wajah kusut Suwanang Baruni terdiam. Dia ingat tadi ia berpapasan dengan sosok yang berjalan dengan kaki disilangkan. Akan tetapi ia lekas menepis dugaannya itu. Bisa saja itu hanyalah orang gila yang memang sering berkeliaran di kampung mereka. "Masa sih, Kak?" ujar Suwanang Baruni. "Mungkin Pian masih belum ikhlas kalau meninggal. Makanya suara kedengarannya seperti suara Galuh." Setelah berhasil menenangkan perasaan sang kakak, Suwanang Baruni pun berpamitan pulang. Ia lalu menutup pintu dengan hati-hati, merasa sedikit tenang karena kakaknya tidak lagi menangis sedih. Suwanang Baruni tidak banyak berpikir tentang kejadian itu. Pikirannya hal itu hanyalah akan segera dilupakan. Namun keesokan harinya, kampung mereka gempar karena teror dari hantu yang dipercaya adalah perwujudan dari arwah Galuh. Galuh menjadi sanda. Begitulah desas-desus di antara para warga kampung. "Kakak sudah mendengarlah bahwa malam tadi banyak warga yang di rumahnya didatangi oleh arwah Galuh yang kini sudah menjadi hantu sanda." Istri Suwanang Baruni bertanya pelan kepada kakak iparnya. Ibunda Galuh merenggut. Tidak mungkin Galuh menjadi hantu sanda. Galuh itu anakku, aku yang mendidiknya. Aku tahu Galuh itu seperti apa. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat dia sudah menjadi hantu sanda. Dia tidak terima kalau anaknya disebut sebagai hantu penjadian sanda. Istri Suwanang Baruni ini terdiam. Ia tidak berani lagi berkata lebih jauh. Namun dia tidak tahu kalau setiap malam Ibunda Galuh juga selalu diteror oleh hantu anaknya. Bahkan pernah suatu malam saat ia pulang dari sungai, ia dihadang oleh hantu sanda perwujudan anaknya tersebut. Hantu sanda itu berdiri dengan kaki tidak nampak tanah dan dengan kondisi mulut tersumpal celana dalam. Terdengar suara tidak jelas yang gagal dipahami ibunya. Setelah itu, Ibunda Galuh jatuh sakit sampai seminggu lebih. Ibunya sembuh setelah diberikan air doa oleh ustadz. Dia pun tidak lagi bisa mengelak tentang kenyataan bahwa anaknya kini menjelma menjadi hantu sanda. Kampung mereka sekarang sudah tidak aman lagi karena teror dari hantu sanda. Jika di malam hari masih ada masakan di rumah-rumah warga, bisa dipastikan besoknya sudah basi dan berlendir. Mereka berpendapat itu semua terjadi karena sudah diaduk-aduk memakai tangan sanda, sehingga makanan yang tersisa tidak bisa dimakan lagi. Sejak jam 5 sore warga pun sudah masuk ke dalam rumah dan tidak ada lagi yang berani keluar hanya untuk keperluan mendesak yang membuat mereka terpaksa berada di rumah. Ketika kejadian ini terjadi, sebagian warga belum ada yang menggunakan WC di dalam rumah, sebagaimana biasanya warga yang tinggal di pinggiran sungai. Mereka masih biasa memakai jamban. Akan tetapi sejak ada teror sanda, warga pun terpaksa menggunakan plastik demi untuk menampung kotoran mereka jika memang sudah tidak bisa. Meskipun teror tersebut terus berlanjut, bahkan hantu sanda tersebut sudah berani menampakkan diri di dalam rumah warga.
Konon Sanda selalu menyebut-nyebut nama suaminya dan menanyakan tentang keberadaan Anang Rahmat. Semua orang yang bisa bertemu Sanda langsung jatuh sakit di keesokan harinya. Badan mereka akan mengalami panas tinggi, tetapi menggigil kedinginan, walau sudah memakai selimut tebal. Suatu hari, Misna datang ke rumah Ibunda Galuh. Dia di sini langsung menangis sambil mencium tangan perempuan yang terlihat semakin bertambah tua. Setelah anaknya meninggal, "Cil, ampuni saya yang mengajari Galuh memakai pelet untuk suaminya," isak Misna. "Apa? Ikam tahu kan, Miss, apa yang terjadi sama anakku karena pelet yang diberikan kepada suaminya itu? Galuh jadi hantu Sanda. Sekarang setiap malam dia menghantui kampung kita," teriakan Bunda Ibu Galuh seraya menjabak rambut Misna. "Ulu minta maaf, Ulu minta ampun, Cil. Ulu menyesal. Sanda itu setiap malam datang menemui, menghantui Ulun." Aku Misna seraya menahan sakit karena rambutnya dijabak oleh Bunda Galuh. Galuh, aku tidak tahu lagi juana apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini semua, gumam ibundanya Galuh setelah lemas, setelah ia melampiaskan semua amarahnya kepada Misna. "Kasihan anakku, semua ini gara-gara Ikam yang mengajari anakku untuk melakukan hal yang berdosa yang akhirnya membuat anakku ini jadi seperti ini. Maaf, Cil, Ulun yang akan meminta Anang untuk memaafkan Galuh supaya arwahnya bisa tenang," ujar Misna seraya pergi untuk mencari keberadaan Anang. Penyesalan yang dirasakan oleh Misna membuatnya bersedia untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Anang Rahmat. Meskipun nanti dia pasti akan dimaki-maki oleh lelaki itu, mata Misna masih sembab ketika ia pergi ke rumah orang tua Anang. Dia siap menerima apapun yang akan terjadi setelah memberitahukan apa yang sebenarnya dilakukan Galuh kepada anak dan keluarganya. "Assalamualaikum," ucap Misna dari luar rumah. "Waalaikumsalam," sahut suara di dalam rumah. Tidak lama kemudian muncul perempuan berusia 30-an. "Ada apa, Miss?" tanya kakak Anang heran. Ia memang mengenal Misna, tapi tidak terlalu akrab. "Aku ingin bertemu Anang," jawab Misna pelan. "Kamu pucat, sakitkah?" Kakak Anang menyipitkan mata melihat Misna yang pucat dan terlihat lemas. Misna menggeleng, lalu ia menyerobot ke dalam rumah karena dia melihat Anang Rahmat ada di dalam rumah itu, sehingga membuat kakak Anang terkejut yang melihat kalau tingkah Misna itu tampak aneh. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya," ucap Misna. Lalu ia pun menceritakan semuanya. "Astagfirullah," ucap kakak Anang yang masih sulit untuk percaya. "Di sini akulah yang bersalah karena aku yang sudah mengajarkan Galuh. Aku mohon Kak Anang mau memaafkan Galuh. Karena semua ini bukanlah hanya kesalahan Galuh semata. Kalau saja Galuh tidak melihat kamu selingkuh." Misna berhenti berbicara sebentar untuk mengusap air mata yang kembali jatuh. "Ini menjadi salahku karena kamu yang tidak pernah menjenguk Galuh saat keguguran anakmu. Aku kasihan dengan Galuh. Sebagai perempuan, aku tidak tega melihat penderitaan Galuh. Maka dari itu, aku memberitahu dia cara memelet pada suami." Mata Misna memerah dan bengkak karena ia terlalu banyak menangis. Anang terpaku kala mendengar ucapan Misna. Akan tetapi, keadaan lelaki itu memang kini sudah seperti orang yang kehilangan akal sehat. Sejak Galuh meninggal, dia lebih banyak diam, duduk melamun, kadang berbicara seorang diri, sambil terus menyebut nama mendiang istrinya. "Ya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tapi kita juga harus membersihkan semua sisa pelet yang ada pada Anang. Kena malam aku hendak membawa Anang ke rumah Guru Mahmud," sahut kakak Anang setelah menarik napas panjang. Malam itu juga, setelah menunaikan ibadah saat maghrib,
Anang, kakak Anang, dan juga Misna berjalan kaki ke kampung sebelah untuk menemui Guru Mahmud. Ketika sampai di perbatasan desa yang merupakan jembatan gantung sepanjang 20 meter, mereka dihadang oleh seseorang. Dia memiliki badan besar dan cara berjalan yang sangat aneh. Karena dulu jembatan gelap gulita tanpa adanya penerangan, jadi tidak melihat jelas siapa yang sedang berjalan di kejauhan menuju mereka. Setelah berjalan beberapa meter di jembatan, alangkah kagetnya sekaligus takutnya. Mereka saat itu sosok yang sudah dekat dengan hantu Sanda berwujud Galuh itu meminta maaf kepada Anang. Sementara kakak Anang dan Misna terduduk lemas kala melihat sosok yang ada di depan mereka. Mulutnya terlihat masih tersumpah celana dalam yang berlumuran darah saat ia meminta ampun kepada suaminya. "Aku sudah memaafkan Ikam. Apa saja yang sudah Ikam lakukan padaku?" ucap Anang yang masih setengah sadar dari ilmu pelet. Setelah mendengar ucapan suaminya, Sanda menangis dan perlahan-lahan menghilang. "Alhamdulillah," gumam kakak Anang sambil berusaha berdiri dengan kaki yang masih terasa lemas. Mereka lalu meneruskan perjalanan untuk menuju ke rumah Guru Mahmud. Sesampainya mereka di sana, kakak Anang pun langsung menceritakan semuanya. Guru Mahmud kemudian memberikan air yang sudah dibacakan doa kepada Anang. Setelah beberapa teguk meminum air doa tersebut, Anang langsung muntah muntahan bau busuk dan berwarna hitam seperti air comberan. Anang juga diberikan air di dalam botol untuk disiramkan ke makam Galuh. Keesokan harinya warga dan juga Anang beramai-ramai pergi ke kuburan Galuh. Di sana Anang menangis meminta maaf pada Galuh. Lantas ia menyiramkan air pemberian dari Guru Mahmud ke kuburan itu. Mereka juga membalik posisi nisan agar Sanda tidak gentayangan lagi di kampung mereka. Sejak saat itu memang tidak pernah terdengar lagi ada penampakan Sanda yang mengganggu warga kampung. Selesai. Oke teman-teman, itulah cerita yang saya sampaikan di dalam cerita ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk diri kita masing-masing dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah mampir di channel pemula ini. Mohon maaf bila banyak salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalam.